Aku ingin menjaga keutuhan keluarga ini. Dan aku ingin menjalankan amanah kedua orang tuaku. Kita nggak pernah tahu umur ya, Vin. Mungkin saja ini kesempatan terakhirku untuk bisa berbakti kepada orang tua. Dan memang belum pernah berhasil saya melakukan perlawanan. Kenapa? Ini yang saya juga nggak tahu kenapa. Karena semua bukti yang saya punya, yang kami punya, sudah kami ajukan ditolak mentah-mentah semua. Termasuk rekaman video orang tua kami, bukti bahwa anak-anak sudah sepakat akan melaksanakan wasiat. Itu ada ya? Ada. Ditolak semua oleh pengadilan. Dengan pihak saudara laki-laki yang menggugat ini sudah terputus silaturahim karena sudah bertahun-tahun dia memang tidak mau berkomunikasi dengan kami. Bahkan dia sempat bilang bahwa dia nggak punya saudara gitu ya. Jadi ya. Selamat berjumpa kembali di Alvin in Love, AIL Lovers. Dan kali ini, Uncle seneng banget. Kenapa? Ada kakak kelasku, sahabatku, ada Indira Sudiro. Hai! Hello! How are you? I'm okay. Ini harus panggilnya Uncle. Bebas, panggil apa aja. Kalau buat lo mah bebas. Enggak, soalnya di sosmed orang manggil aku Uncle. Gara-gara ponakan manggil Uncle. Ya, Jadi semua seluruh Uncle. orang manggilnya Uncle. Belum pantas sih panggil Uncle masih muda begini. Saya baru mau gue dong yang muji gitu loh. Jangan Bayangin gitu gak dong. berubah sama sekali. Seriously? Look at your face. Masya Maaf ya, Allah. gayanya. Wih. Bah, udah pokok posturnya. Masya Allah. Kagak ada yang berubah. Agak Dia inget gear-gear ke tamu gimana? gue karena berapa kali juga kan. Gini-gini gitu aja loh. ya? Gini-gini aja. Makan apa sih? Makan hati ya? Nggak boleh, Pak. Jangan Kalau gitu makan dong. hati ntar ya. Jangan ya. ceritanya. Iya kan? Nggak berubah gitu loh. Masa ya, Maintainnya gimana? Life is good. Life is good. Ya, life is How's life? so-so lah. Life is so-so. Ya Life is biasa lah so-so. up and Biasa up and down. down ya. Nggak bisa bilang nggak good, tapi nggak bisa bilang juga always good kan Kak ya. Kita Ya. hidup pasti ada up and down. Proses kan? Proses. Iya, Tapi jadi yang paling penting kan kita harus bersyukur ya Vin bahwa kita dikasih kesempatan untuk terus belajar. Lewatin proses itu kan artinya belajar. Betul. Dan alhamdulillah sampai hari ini masih survive. Nah, Itu itu, yang paling dia. penting. Itu berkah juga kan? Berkah. Dan masih diberikan kesehatan lagi Amin, ya, itu yang terbaik utama. ya. Itu yang utama. Vin. Kalau enggak kan wah udah kebayang. Meskipun sakit juga berkah gitu loh. Betul. Ya kan, tinggal Iya bagaimana dong. kita mensiasatinya, menghadapinya, menerimanya, Betul. melewatinya Betul. gitu loh. Supaya bisa kayak Uncle. Supaya kayak Putri Indonesia. Hai, saling memuji nih kita. Putri Indonesia tahun 92, Nah. 93-nya Miss Universe. Tahun umurnya dong, Vin dibilang tahun. Iya. Tapi Iya, percaya nggak ya dari semua deretan Putri Indonesia semua sama-sama keren, sama-sama cantik, Iya, punya pasti dong. ciri khas sendiri, Pasti. ya semua ada. Mm-mm. Tapi lo emang muka putri banget sih ya. Entah Seriusan? kenapa ya nggak tahu. Maksudnya putri banget tuh gimana sih? Putri aja gitu bener-bener muka princess gitu loh. Princess. Casting to type-nya, cast to type-nya. Kayak Disney gitu gak sih? Dengan ininya gitu loh, dengan ininya. Gitu ya, tetap ya. Coba kasih crown aja pasti kelihatan deh, udah gini deh. Oh. Udah gini deh. Dengan crown gitu ya. Enggak lah, mungkin karena Indonesia look banget ya. Orang kan bilang mukaku tuh Indonesia banget. Itu kali. Jadi orang pikir ya mungkin tipe putri Indonesia gitu mungkin ya. Tapi sebenarnya enggak ya. Putri Indonesia rata-rata emang banyak kan sekarang yang kesini ya. Aku lihat juga makin banyak makin ya, lebih makin Indonesianya. variasi ya. Gitu loh. Iya sih. Iya kan? Jelita masih ada nggak? Bikin Jelita waktu itu? Jelita Masih ada sama Angie, sama Alia. Sama Alia kan? Masih Itu ada. masih bikin apa lagi ya sekarang? Kita sekarang punya namanya Jelita Academy ya. Oke. Jadi Jelita Academy itu kita kalau dulu kan Ini kita kayak Tika bikin juga ya? Iya, tapi Ya, begini kayak kalau gitu. Tika sama Wulan kan nggak salah, Artika Wulandari itu kan dia bikin kayak beauty camp ya. Kalau kita mungkin karena udah untuk usia yang lebih matang ya, kita bicara mungkin yang usia milenial ke atas gitu ya, kita bukan hanya bicara outlook ya, jadi kita bicara juga tentang mental, spiritual gitu. Gue tadi mau dengerin beauty behavior, ternyata bilang mental Beda ya, spiritual. beda. jadi kita pengen perempuan tuh bukan hanya bicara soal kecantikan tampilan, artinya untuk mencapai keseimbangan itu untuk lebih balance. Jadi you have to di nurture tuh bukan hanya kecantikan yang terlihat, tapi juga ada kecantikan yang tidak terlihat, yang itu justru akan nanti mendorong atau membuat kecantikan itu makin bagus terlihat. gitu, makin glowing. Makin glowy tapi yang beda ya. Iya, Ya gitu. kan? Jadi mungkin udah lebih dalam lah daripada hanya sekedar terukur secara fisik. Jadi resep awet muda ini apa? Kamu makan apa? Ada bunga-bunga yang kamu makan? Mungkin ala Susana gitu ya.
Mbak Suzy ya. Mbak Suzy Apa ya? almarhum. Enggak juga, Vin. Awet muda sih mungkin enggak ya, tapi Oke. mungkin berusaha untuk bisa balance aja, Ada Vin. treatment-treatment khusus yang lagi hit sekarang tuh yang ke negeri sana gitu, ke negeri sini. Kelihatannya gimana sih, Vin? Aku rasa enggak sih ya. Udah kerut-kerut gini lah, Vin. Enggak lah ya. Aku bukan. Aging gracefully kali ya. Ya intinya gini, kita nggak bisa menolak dong ya menjadi bukan tua ya, tapi kita bertambah usia tentunya pasti akan ada perubahan. Cuma bagaimana kita menyikapinya nomor satu, kedua itu bisa kita perlambat kan. Setuju. Nggak harus gini deh simpelnya. Seorang perempuan terutama ya, ketika dia menjadi seorang ibu misalnya, menikah punya anak, Vin. Apakah harus kemudian menjadi gendut? Harus kemudian abai lagi, nggak peduli lagi, gue nggak perlu cantik lah, udah lakuin udah punya anak ya sudahlah gitu. Apakah harus itu? Kan nggak. Aku juga seorang ibu, anakku banyak juga. Tapi aku ingin buktikan sama dunia bahwa bukan berarti ketika kamu udah jadi ibu, sudah punya anak harus terus abai, ya udahlah. Kan kamu kontrak waktu itu, kontrak segala macam dengan putri-putrian, mungkin dibobot mulu kayak tiap hari kalau diapain. Enggak gitu juga sih, Vin. Enggak Enggak ya? gitu juga. Tapi yang paling penting kan gaya hidup tuh menentukan loh, Vin. Istirahat hidup. dan lain-lain. Istirahat udah pasti perlu, tapi di luar itu ada banyak hal, kegiatan, activity, kebiasaan. Itu semua pengaruh, Vin. Jadi yang paling penting adalah semua itu harus balance. Kuncinya tuh balance Lifestyle sama the way of thinking yes. mungkin ya. Oh itu paling penting, mindset. Semua berangkatnya dari mindset, Vin. Semua dari mindset. Bangun pagi, begitu bangun, lo afirmasi positif dong. Iya dong. Mindset. Iya. Lo bangun sebelum tidur dan bangun tidur itu udah memulai paling menutup hari itu paling penting. Karena itu awal hari kita dan tutup hari kita. Dan itu gini loh, Vin. Ada orang percaya apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Aku percaya. Tentu nggak langsung saya pikirnya hari ini berhasil terus ntar malam berhasil, tentu nggak begitu. Tapi ya itu nanti proses. Ya. Tapi itu nyata. Life ups and down. Ya. Pasti. Bagian mana yang paling down yang pernah kamu hadapin? Ini mundurnya kalau jauh banget kepanjangan kali ya. Mundur yang paling current aja kali ya. Yang paling current. How's kids? Children? Oke, aku single mom. I know. Jadi itu di hari itu mungkin salah satu fase terendah dalam kehidupanku ketika harus menghadapi perpisahan ya. Walaupun saya berpisah baik-baik. Yeah. Kemudian berikutnya next stage adalah ketika kemudian nggak mudah loh menjadi single mom, apalagi dengan anak-anak yang anakku cukup banyak ya. Aku punya anak-anak yang pada waktu itu masih usianya masih kecil-kecil ketika aku berpisah itu nggak mudah. Kemudian dalam perjalanannya ketika aku baru berpisah, ibuku meninggal. Yeah. Jadi aku bertubi-tubi ya waktu itu, gitu. Merasa aduh gitu ya. Tadinya sempat dalam hati sempat bilang kenapa ya aku harus ngadepin seperti ini gitu. Tapi aku kemudian merasa juga bahwa nggak ada yang perlu disesali kok. Hidup itu kan pilihan kan. Saya memilih kan. I can choose. Saya memilih untuk melewati path itu gitu. Ya memilih sudah. Untuk larut di dalamnya atau harus melewati. Dan saya berpikir ya sudah kalau saya sudah pilih ada di path ini, then I have to do something. Ini kan pilihanku sendiri. Jadi aku nggak mau terlalu lama berlarut gitu. Kemudian sudah ibuku nggak ada, nggak lama lagi ayahku juga nggak ada. Ketika ayahku nggak ada, nggak lama lagi kakakku nggak ada. Ketika kakakku nggak ada, 2015 ayah meninggal, kemudian kakakku meninggal. Nah itu proses itu berat karena dalam perjalanan kemudian aku juga menghadapi masalah, sebenarnya masalah keluarga, tapi menjadi pelik karena ketika ini semua bersangkutan dengan hukum. Nah itu yang sekarang sampai hari ini aku masih berjuang. Terus terang ini menyita banyak sekali energiku di situ. Karena buat aku keutuhan keluargaku ini menjadi sangat penting. Ya, aku sekarang menjadi anak tertua karena kakakku sudah almarhumah. Aku ingin menjaga keutuhan keluarga ini dan aku ingin menjalankan amanah kedua orang tuaku. Karena aku yakini kita sebagai anak tuh yang utama tugas kita berbakti sama orang tua. Kita nggak pernah tahu umur ya, Vin. Mungkin saja ini kesempatan terakhirku untuk bisa berbakti kepada orang tua. Jadi aku berjuang untuk bisa melakukan sesuatu supaya paling tidak amanah orang tuaku bisa aku laksanakan. Jadi aku masih berjuang. Ya ini yang aku bilang up and down gitu. Jadi ini yang kasus yang lagi rame di podcast belakangan ini. Oh iya beberapa podcast betul. Muncul gitu. Iya betul. Update-nya apa ya? Aku nggak gitu ngikutin total ya, tapi cuman dengerin, baca gitu. Update-nya sampai hari ini memang belum ada kelihatan
titik terang ya, Vin. Masalahnya apa sih sebetulnya gitu loh? Masalahnya sebetulnya kalau dari internal family kan supposed to be bisa diselesaikan secara kekeluargaan kali ya. Itu tadi aku bilang kan sebenarnya masalah keluarga tapi kemudian menjadi pelik karena menyangkut hukum. Ada ketidakpuasan lah dari salah satu saudaraku terhadap amanah orang tua. Jadi karena mungkin rasa ketidakpuasan ini kemudian menimbulkan satu tindakan hukum. Jadi ada gugatan dari adikku laki-laki terhadap amanah kedua orang tuaku yang dituangkan dalam bentuk wasiat gitu. Itu titik awalnya. Dalam perjalanannya ternyata bukan saja tidak puas atas amanah itu, tapi kemudian banyak hal yang dituntut oleh adikku ini yang bukan haknya, tapi dia tuntut. Nah ini tentunya yang membuat kami gundah dalam artian bahwa kalau pesan orang tua itu kan bukan apa ya, kita sebagai anak kan nggak boleh ya. Misalkan orang kita berpesan A, terus kita nggak mau, saya maunya B. Ini kan bukan wasiat. Kita jadi, nah ini di luar mungkin infonya tuh perebutan warisan, padahal bukan perebutan warisan. Iya, ini bukan warisan diperebutkan, tapi amanah pesan yang dibatalkan. Dibatalkan berarti bahwa amanah pesan itu tidak bisa dilaksanakan. Gitu. Jadi beda ya, kita bicara wasiat dan warisan. Kalau perebutan warisan nggak ada yang diperebutkan. Tapi amanah ini ada hitam di atas putihnya? Ada dong. Ya, makanya saya bilang menimbulkan konsekuensi hukum. Karena sebenarnya sudah dilegalkan, digugat, dibatalkan. Nah ini kan jadi panjang prosesnya. Sudah dari 2018 sampai hari ini dan belum ada titik terang. 2018? Wow. 6 tahun. Belum ada titik terang, Vin. Tapi sorry ya, katanya. Tapi bukannya kalau wasiat itu udah memang harus diterima oleh siapa yang tertulis di situ gitu loh. Alvin kan belajar hukum dong ya. Nah, ini kayak keluar nih tadi. Jadi memang saya juga bingung, Vin, kok wasiat itu kok bisa dibatalkan dengan alasan menurut kami tidak cukup jelas juga. Nah, untuk itu makanya saya melakukan perlawanan lah gitu. Tapi segitu lama loh, 6 tahun lebih itu, ya, 6 tahun lebih. Jadi nggak ada titik terang juga? Belum ada titik terang sampai hari ini. Segala daya upaya sudah kami lakukan. Termasuk berkali-kali minta untuk bisa berdamai dan artian ya sudah. Karena hubungan saudara kan ya. Tapi kalau pintu komunikasi sudah ditutup, silaturahim putus, apa yang bisa kita lakukan? Kasihan orang tua yang melihat ya. Itu loh Vin. Kena lihat anak-anaknya kan. Gitu. Sedih kan Vin? Iya pastilah sedih. Suatu hari kan kita akan jadi orang tua. Saya orang tua. Kebayang nggak gitu? Kalau kita seperti itu, terus suatu hari anak-anak kita ribut seperti itu, kan kita kebayang ya. Memang berat sekali permintaannya atau apa gimana? Artinya permintaan siapa, orang tua? Permintaan yang apa kasus tadi? Jadi ada amanah pesan yang ditinggalkan oleh orang tua kami. Misalkan orang tua mungkin punya beberapa kebiasaan baik yang ingin ini dilanjutkan walaupun mereka sudah tidak ada. Nah, untuk melaksanakan titipan ini tentunya orang tua kami meninggalkan ada sejumlah dana yang nanti dipergunakan supaya tidak memberatkan anak-anak. Seperti misalnya bersedekah. Orang tua kami ingin tetap bersedekah dari harta yang mereka punya. Jadi mereka nyari ya. Iya, jadi ini tolong disedekahkan. Kami ingin ini wakaf untuk bangun masjid ini. Kita hanya diminta untuk melaksanakan gitu. Jadi jangan mengganggu anak-anak. Jadi anak-anak nggak usah pusing lah, nggak usah nanti ngeluarin sedekah buat orang tua, ngeluarin buat bayar, ini nggak perlu gitu. Nah ini yang seperti gini, saudara laki kami ini keberatan sepertinya, tidak mau melaksanakan. Cuma udah ada hitam di atas putih masih belum ini juga ya? Dibatalkan oleh pengadilan. Wasiat itu dibatalkan. Mohon maaf, berapa banyak proses yang udah lewat dari 6 tahun ini kan nggak mungkin satu kali ya? Bersidang udah puluhan kali, Vin. Karena saya sudah menempuh di pengadilan agama, pengadilan tinggi, kasasi, bahkan sudah PK. Dan memang belum pernah berhasil saya melakukan perlawanan. Kenapa? Ini yang saya juga nggak tahu kenapa. Karena semua bukti yang saya punya, yang kami punya, sudah kami ajukan ditolak mentah-mentah semua. Termasuk rekaman video orang tua kami, bukti bahwa anak-anak sudah sepakat akan melaksanakan wasiat. Itu ada ya? Ada.
Ditolak semua oleh pengadilan. Alasannya? Tidak memberikan alasan karena selalu kan mereka akan mengatakan bahwa ya ini adalah wewenang hakim gitu. Kita nggak bisa tanya alasannya apa. Nggak kelihatan mukamu banyak pikiran ya. Tapi sebenarnya kebayang pikirannya kayak apa gitu ya. Berat, Vin, berat. Kamu tahu kan amanah itu nggak segitu mudah ya melaksanakan amanah, dan amanah itu apalagi orang tua yang sudah nggak ada itu wajib loh kita laksanakan. Namanya amanah, pesan. Iya, dan kalau proses pengadilan itu kan nggak murah ya. Dari satu mesti sampai sekian tahun ya. Berapa banyak? Makanya ini udah? menyita energi menyita dan lain-lain ya. waktu, menyita biaya yang luar biasa, Vin. Bukan saya bilang saya tidak ikhlas, saya ikhlas. Ikhlas kalau demi menjalankan amanah kedua orang tua, saya ikhlas. Tapi bukan berarti berat berat. Indira Ya. kayak gini ya. Dir. Bukan berarti tidak berat, maka saya bilang saya terus terang berat buat saya, berat sekali gitu, karena sekarang saya merasa menjadi anak paling tua, ada beban dan tanggung jawab yang harus saya laksanakan. Jadi mau nggak mau memang kamu mikir tanggung jawab itu ya. Harus. Saya harus selesaikan lah, maksudnya perjuangan saya ini harus sampai di satu titik yang mudah-mudahan kalau nanti saya sudah tidak ada, adik saya yang tinggal dengan anak-anak saya, ponakan dan lain-lain tidak lagi pusing dengan masalah ini. Jadi Karena kan masih ada adik satu lagi ya? Iya, ya kan? paling kecil. Jadi sekarang kami tinggal bertiga karena kakak saya udah nggak ada. Jadi hubungan dengan keluarga sama sekali udah nggak pernah ada. Dengan sama pihak sekali. saudara laki-laki yang menggugat ini sudah terputus silaturahim karena sudah bertahun-tahun dia memang tidak mau berkomunikasi dengan kami. Bahkan dia sempat bilang bahwa dia nggak punya saudara gitu ya. Jadi ya. Kenapa tiba-tiba bisa berubah 180 derajat gitu ya? What happened? I wish I knew it ya. Saya berharap saya tahu apa yang terjadi di kepala dia gitu. Karena saya terus terang Sebelum ini baik-baik aja? baik-baik saja. Maksudnya sebelum ayah nggak ada ya? Iya gitu. Baik-baik saja. Hal yang paling dekat apa sama dia? Sebelum ada pertikaian ini? Iya. Dari kecil sama kamu katanya kamu ngurusin semuanya Iya. Makanya buat saya berat karena saya tuh sama adik saya yang laki ini deket sekali. Dari kecil, saya ngajarin dia baca tulis, saya gendong dia, saya mandiin dia. Jadi ketika hari ini dia nggak mau kenal saya terus terang hati kecil saya tuh pedih gitu ya. Apakah memang sebegitu lupanya dia atas semua kenangan-kenangan itu? Ataukah memang ada sesuatu hal yang saya nggak bisa pahami gitu? Nggak mudah lah, Vin, nggak mudah ini. Dan terus terang ini kan adalah aib keluarga saya yang sebenarnya saya tidak perlu ceritakan orang banyak. Tapi saya berpikir di satu titik pada saat itu bahwa mungkin saya perlu pertolongan dari orang lain, tanda kutip ya. Saya harus sampaikan ini supaya saya mendapat lebih banyak support. Karena saya sempat di satu titik yang saya hampir menyerah gitu ya. Tapi kemudian saya pikir enggak lah, saya nggak akan menyerah gitu. Demi keutuhan keluarga ini, demi kedua orang tua kami. Saya tentu berserah diri tapi tidak menyerah. Anak-anak nggak pernah tanya kasus ini? Anak-anak saya sudah dewasa, Vin. Saya salah satu anak saya lawyer. Iya, Dua malah, yang satu baru lulus. Satu sudah menjadi lawyer. Mereka juga memahami, artinya bahwa banyak hal yang mereka lihat juga janggal gitu. Bagaimana masih bisa dibatalkan gitu ya. Ketika bukti-bukti ditolak, kenapa ditolak. Bahkan turut membantu menganalisa tentunya ya. Dan memberi support saya gitu. Mah perjuangkan deh dengan begini nih. Banyak memberikan masukan. Ya, kita bisa berdiskusi ya. Gitu ya. Karena juga mereka melihat sekarang kita punya saudara juga kayak nggak punya saudara. Dengan cousins-nya kan akhirnya mereka kayak orang nggak kenal. Iya. Karena dari pihak sana kan memutus silaturahim. Ya mereka juga sulit dong anak-anak muda Kalau ini. hari raya besar nggak kumpul juga? Semenjak ada gugatan ini tidak, Vin. Karena Indra paling tua ya? Sekarang saya paling tua. Ya, jadi oldest kan. Biasanya kan datang kumpul dong. semua. Ya. Kemudian dari keluarga bapak, ibu juga kan ada ya kita silaturahim ke keluarga besar. Itu pun dia tidak lagi bersilaturahim. Dia selalu kalah di pengadilan. You have something in your mind? Apa gitu? Apa gitu? Ada nggak pernah gitu nggak? Terlintas nggak sih gitu loh? Nggak berani suuzon, Vin. Tapi mungkin benar kata orang ya di negeri ini tuh mungkin yang katanya gitu. Yang kuat yang menang, bukan yang benar yang menang. Tanda kutip ya, yang kuat tuh. Dan
hari ini kenapa saya juga mau bicara secara terbuka di media itu juga mungkin saya sekarang percaya bahwa di negeri ini no viral no justice. Mungkin kalau ini nanti berita ini bergulir orang mulai mengikuti berita ini, memahami, mungkin bisa memberikan baik support gitu kan. Mungkin yang berkepentingan dengan kasus saya ini juga memahami, menyadari bahwa there is something wrong with this case gitu ya. Atau mungkin ada yang pernah ngalamin hal yang sama. Iya, dan mungkin di luar sana banyak yang mungkin ngalamin seperti saya juga. Atau juga ingin tahu gitu ya, atau juga ingin memberanikan diri, yuk kita sama-sama deh. Ini saya pikir bagus juga untuk pembelajaran, Vin, karena saya yakin pasti banyak kok yang ngalamin seperti saya, cuma tidak berani menyuarakan. Gitu. Karena mungkin satu nggak tahu kemana aksesnya, kedua juga mungkin terlalu lelah, Vin. 6 tahun bukan waktu yang pendek, Vin. So tiring. Udah exhausted gitu istilahnya. Tapi saya nggak boleh nyerah gitu, karena gimana ya, Vin. Saya punya tanggung jawab lah secara moral gitu. Iya, kalau lagi gini ceritanya sama siapa sih kamu biasanya? Maksud lo? Jangan pancingan gini dong. Lo cantik begini boleh dong ya nanya. Pasti ada orang tempat cerita dong ya, Dir gitu loh. Look at you, you're pretty, you're smart. Ya, tapi kan nggak gitu ukurannya juga, Vin. Maksudnya gini loh. Cerita kan belum berarti apa-apa. Iya, maksudnya. Bukan shoulder to cry on yang gimana-gimana loh. Betul banget. Gitu. Maksudnya anak-anakku udah gede juga, aku udah kayak teman sama mereka. Kan, iya, gitu. jadi aku kadang-kadang kumpul sama mereka, It's time untuk sharing. mikirin diri sendiri dong. It's about the time dong gitu loh. It's about time, tapi mungkin sekarang lebih fokus karena lagi ngurusin ini aja, Vin. Ya oke lah, I have some friends yang menjadi support system saya gitu ya, teman-teman terdekat. Friend of friends, this is different. I have a friend ini gitu lah. Of course. I have a friend dong, jadi I have some friends. I have some friends yang benar-benar besties ya, maksudnya yang mereka kenal saya udah lama dari dulu dan mengikuti gitu ya, dan mereka banyak support saya lah secara mentally, banyak kasih support. Ya pokoknya mereka selalu ada untuk saya gitu. Tapi memang gini Devin, ketika kamu hanya menjadi pendengar dan memberi masukan tuh beda ketika kamu menjalani sendiri. Jadi banyak hal yang saya hanya bisa mengamini, saya hanya minta doanya gitu istilahnya. Karena ketika mereka memberikan masukan sesuatu yang okay, you better do this gitu. Nggak segampang itu gitu. Karena kadang-kadang kita nggak butuh nasihat loh, kita cuma butuh pelukan. Bukan gue ngomong ya lu. Ini apa dong maksudnya kita butuh apa? Iya, kita kan companionship itu loh, ngerti gak sih? Oh iya, companionship. Iya kan, gitu. Kita kadang-kadang nggak mesti cerita semua kesulitan kita, tapi dengan ketemu orang yang kita deket, udah tuh hilang gitu semua bener. Gitu. Iya pastilah ada lah. Oke, gue cuma perlu itu doang. Gitu ada. Apa yang nanyain tadi kan di mana? Suruh kesini aja. Ada. Ya, dia banyak support saya juga gitu, maksudnya dia juga banyak dukung saya, banyak bantu saya gitu ya. Artinya dia ingin juga ini cepat selesai. Supaya dia ngeliat kamu juga begini kan. Iya, supaya dia bilang udah terlalu banyak waktu, energi, biaya yang tersita ke situ. Jadi cepat selesaikan gitu. What we can do kita lakukan gitu. Tentunya dengan bantuan doa teman-teman yang lain juga gitu, Vin ya. Habis itu kan memang tentunya ya dia selalu berpikir kamu harus memikirkan kesehatan kamu juga, karena aku nggak begitu sehat. Aku kan survivor juga survivor. Kamu juga harus berapa tahun ini? Udah lama ya. Terakhir kan aku terakhir di surgery itu 2021 ya. Alhamdulillah ya. Nah Tuhan masih kasih kesempatan. Amin. Masya Allah, makanya Vin. Makanya gimana aku nggak bersyukur. Makanya aku dikasih cobaan kayak gini, aku pun nggak pernah mau mengeluh, Vin. Gitu. Aku bersyukur. Tadi aku bilang sama kamu kan ya, paling nggak bersyukur masih kasih sehat, masih bisa survive sampai hari ini. Gitu. Mungkin Tuhan tahu masih ada tugas yang aku belum selesaikan. Unfinished gitu. Ya. Aku harus selesaikan. Jadi aku ingin manfaatin waktu-waktu ini emang benar-benar untuk fokus di ini nomor 1. Selesai mudah-mudahan, insya Allah kalau ini bisa bersih. Iya loh, kelihatan lebih tenang loh. Dulu sih tenang juga. Karena emang gayanya tenang ya, elegan kan, dia elegan banget gitu loh. Elegan abis kalau ini mah gitu loh. Aduh, tapi jauh lah, tatapan mata kan nggak bisa bohong. Ngobrol, body language juga. You've been through a lot of things in life gitu loh. Of course. Jadi pasti akan membuat kita jadi lebih pasti dong, beda. Pasti dong. Gitu kita evolving pasti. Kalau udah ngalamin hal-hal tuh banyak, kita harus belajar juga kan. Jadi harus jadi lebih baik gitu. Jadi next apa yang akan dilakukan lagi dia? Yang pasti regarding masalah hukum saya masih terus berjuang. Hari ini saya masih mencoba untuk melakukan perlawanan hukum.
itu saya akan teruskan sampai di ujung semampu saya tentunya. Sebagai manusia saya punya keterbatasan. Ya the best what I can do. Mudah-mudahan sih mendapat solusi terbaik. Itu yang pertama. Kedua, habis itu saya mulai harus fokus terhadap my own life. Itu anak-anak saya sudah besar, dewasa. Ada yang udah menikah, ada yang belum juga. Gitu. Dan mereka sudah mulai sibuk dengan kegiatan masing-masing gitu kan. Ya, saya mesti juga memikirkan. Untung mamanya masih sibuk kerja loh. Nah itu dia aku bilang. Untung masih orang nanya kamu kesibukan. kerjanya apa sih gitu loh. Kerjanya gini-gini aja. Enggak lah, aku udah gak sesibuk dulu, Vin. Dulu kan aku masih kerja jadi konsultan lah apa. Sekarang aku udah ngurangin banyak karena ini sebetulnya bagian dari pilihanku. Aku harus urusin this case gitu kan. Semenjak kakakku gak ada 3 tahun ini, aku harus fokus ini. Jadi aku memilih memang untuk selesaikan ini dulu gitu. Meanwhile aku masih lakukan kegiatanku yang tidak terlalu banyak menyita waktu. Aku masih ngajar coaching gitu ya, body wellness. Aku masih ngasih kelas-kelas kayak public speaking, grooming, masih lah yang gitu-gitu lah. Aku mau masuk kelasnya dong, public speaking. Nggak kebalik, aku ikut kelas kamu. Baru mau daftar hari ini. Mau dong, kalau ngajar gini siapa yang nggak mau ya? Gue hari ini baru mau daftar. Gue ngeliatin dia dong. Hah? Ya kayak gini. Baru gue mau daftar, Vin. Sama lo gitu. Gitu-gitu aja, Vin. Jadi kegiatan yang nggak terlalu menyita banyak waktu, yang ada passion juga di situ gitu. Terus aku banyak olahraga, meditasi, gitu aja, memperkaya spiritualku sendiri gitu ya. Not trying to be more religious. Aku nggak bilang mau hijrah gitu, aku belum berani bilang gitu. Dan nggak perlu bilang. Artinya gini, it is between us, kita sendiri betul. Dengan creator kita kan. Betul. Gak perlu kita share kemana-mana. Iya, artinya aku gak mau orang nanti being judgmental lah dengan aku bilang aku mau gini. No. Maksudnya aku banyak introspeksi diri gitu. Karena, you know yourself better than orang lain kan gitu kan. Jadi ya itu. Jadi ya gitu aja, Vin. Jadi mencoba untuk mencari waktu untuk bisa membahagiakan diri sendiri juga tentunya gitu. Karena kalau kita gak bahagia ya kita mau apa hidup? Are you happy now? Harus happy. Harus happy. No, my question, are you happy now? Happy-nya iya pasti, tapi mungkin belum komplit. Karena masih ada yang mesti saya selesaikan. Ya tapi I'm happy karena tadi aku bilang aku dikasih berkah sehat. Karena ada temen ya, jadi happy. Temen iya dong. Ini tadi pancing-pancing terus ya temen gue. Halo temen gue. Hai teman, aku ikut dong nanti. Kamu kemana sih ketemunya? Ada yang tanya teman-teman gue terus. Lucu banget sih. Doain gitu. aja, doain. Amin, yang terbaik lah pokoknya. Amin. Karena kan kita pengen teman kita dapat yang terbaik ya. Iya gitu dong. Ya cukup sih doa kita itu aja. Lihat teman happy kan kita happy. Benar. Kita nggak ketemu tiap hari loh, ya, tapi kan kita lihat semua mantau semua kita punya sosmed dan lain-lain. No news mean good news kan? Biasanya ya gitu loh. Betul. Ya sudahlah, as long as masih bisa kita lihat masih ini ya. Aku tadi kan undang kamu kan, aku undang berapa teman-teman lama kan juga. Seru tuh ya. Seru banget. Seru banget. Ini kita ketemu juga lucu nih kakak kelasku gitu loh. Anyway, Putri Indonesia bikin lagi nih sekarang kan ya, kalau nggak salah lagi. Putri Indonesia, tapi kan mereka udah nggak kirim ke Miss Universe ya, Vin? Oh iya udah nggak ya. Kemarin. Yang Zaki bikin itu kan kalau salah yang baru-baru ini. Itu lain tuh, Miss Universe-nya lain, bukan Putri Indonesia tuh. Oh enggak. Yang Putri Indonesia kalau if I'm not mistaken dia udah nggak pegang si national director si Miss. Kayaknya kemarin ngirim ke Miss apa sih, Supra apa? Oh. Supra nasional. Supra apa tuh yang namanya? Supra nasional ke Supra apa tuh namanya? Adalah Supra. Oh, ke sana akhirnya. Nah, tapi aku juga dapat undangan dari temanku yang lain yang bikin Miss Universe nih. Ada yang bikin Miss Universe juga, Miss Universe Indonesia gitu. Masih yang sama? Bukan Putri Indonesia. Bukan itu lagi. Bukan Putri Indonesia, bukan Desa Putri. Jadi lain lagi nih, nggak tahu juga. Ya itulah waktu Sekarang karena Miss Universe aku lihat persyaratannya udah beda banget, Vin. Kayaknya nggak ada batas umur, terus juga. Yang bener. Aku masih sempat diajak suruh join lagi, kamu jangan salah. Wait, kapan? Sumpah, makanya gue sampai bilang, nggak salah. Maksudnya gimana? Yang bener. Masih bisa sih dengan mukamu yang ya nggak gitu putri juga. Sumpah, ini gue masih ya. simpen nih. Jadi ini Miss Universe Indonesia dia tanya, Mbak masih berkenan nggak kalau mau join Miss Universe? Sampai, Miss Universe? Oke lah, sebelumnya aku pernah diajak tapi Mrs. Universe gitu ya. Berapa kali aku. Oh, so funny. Ada Mrs. Universe? Ada. Lebih keren, Vin. Why don't you? Enggak lah ya. It's a Mrs. Universe. Itu lucu banget ya. Aku berapa kali diajakin tuh Mrs. Universe, suruh join gitu mewakili Indonesia. Itu beauty mature and apa kali? Dia sama seperti Miss Universe, cuma memang ini untuk yang udah menikah gitu. Tapi keren karena dia udah menikah, terus udah punya karir, udah suaminya sama anaknya nanti naik ke pas panggung, tapi dianya masih cantik, masih keren deh. Lihatnya sih keren ya, bagus gitu. Jadi ada yang nawarin Mrs. Universe? Berkali-kali. Kalau Mrs. Universe tuh aku berkali-kali diminta untuk join ya, untuk join. Tapi waktu itu aku ya, kenapa ya? Oh waktu itu aku sakit kan. Aku konsentrasi di kesehatan gitu. Terus udah aman berapa tahun terakhir ini
Miss Universe berubah ya, syarat-syaratnya berubah. Aku dikontak lagi, ditanya mau nggak Miss Universe. Sampai aku tanya, Miss or Mrs? Miss. Dan Saya nggak ada ulangi, batasan umur. Miss atau Mrs? Miss. Kok Miss nggak bisa dong? Bisa, sekarang nggak ada batas umur. Udah menikah pun boleh. Can you imagine? Penasaran dengan tahu. Bener deh, Vin. Ini aku bukan. Ini yang kamu kenal nggak yang ngebilang- ngajak itu orang-orang yang biasa waktu kenal dulu nggak kan? Beda lagi ya. Dia dari apalah yayasan apa dia Oke. dia megang si license-nya karena udah nggak di Yayasan Putri Indonesia. Betul. Terus aku bilang nggak salah gitu, nggak Mbak bener gini. Soalnya mereka Tuh dapat kan, banyak mereka aja bisa ngelihat nih masih banyak buka dapat putri masuk, masih ada. ya nggak ada banyak masukan. Tapi itu Indira di handpick aja, handpick. Ini kok Ya, nggak enggak lah. lihat sih kalian kan masih dulu atau masih aku sama ya bareng-bareng ya lihat kalau begitu pakai crown dia jalan udah kelar deh udah semua pandangan Indira udah paling bener Enggak deh tuh lah, gitu. udah jadul banget tuh Iya, itu 32 years ago. Masih ada fotonya dong. Masih. Share buat aku ya kasih lihat mereka ini. Mungkin yang nonton kita nggak tahu kali kamu Belum lahir kali. Belum lahir. Nontonnya gitu belum loh. lahir kali ya. Tapi anak-anak nggak ada yang ikut entertainment Nggak, industry, nggak. nggak ada ikut modeling, nggak ada apa-apa. Anakku Lawyer, sambilan-sambilannya adalah. Jadi anakku yang dokter, dia sering modeling gitu. Terus anak yang satu lagi yang baru lulus lawyer, dia juga berapa kali jadi bintang iklan. Mereka di sini apa di sana? Di luar? Sini, Nah, kan? di sini kan? Yang besar lawyer dulu di luar tapi udah pulang, dia kerja di sini. Gimana gitu. rasanya punya anak yang udah jadi semua gitu loh? Rasanya Melihat mereka gitu kan? bit agak kaget aja karena kok kayaknya time flies ya, Vin. Kok That fast ya, that fast tiba-tiba mereka udah dewasa, udah punya kegiatan sendiri terus jadi inget-inget kayaknya kemarin baru aja mereka sekolah kecil-kecil gitu. Terus berarti umur gue udah banyak nih ya gitu. Untungnya kamu gak kehilangan momen bareng anak kecil sama mereka ya waktu mereka kecil. Ya itu yang juga harus disyukuri walaupun Iya. aku pisah kan anak sama aku semua. Iya, Jadi gitu. aku Itu besarin mereka golden very close to me. momen mereka gitu loh. Sampai hari ini kita tuh kayak temen, Vin. Lo bayangin gak ya anak gue? Yang cocok nih ya, kalau yang cewek sudah lah, Iya. cewek sama ibunya kan pasti deket ya gitu. Yang cocok sampai hari ini, udah segede gitu, udah jadi dokter jadi lah. Masih bisa jalan sama gue clubbing bareng loh. I love that. Dia nggak tahu emaknya dulu seru banget. Ya, maksudnya artinya, lo bisa bayangin gak ya, Iya, anak iya, umur iya. segitu, 25 gitu bisa, Mam, coming with us gitu. Hah kemana? Ini ada tempat baru. Oh banyak tempat baru, yuk. Terus Aku ikut gue, dong. aduh, gitu. Emang gak apa-apa kok, gini sama aku gitu. Masih mereka masih menganggap aku bisa Ya, diajak. Itulah enaknya menarik, enak kan kayak gitu. Seru Fit, ternyata Iya seru kan, gitu. Itu kan ada trust di situ. Dan ya. kesatu itu dan kedua berarti artinya mungkin gue nggak segitu tuanya untuk diajak Iya pergi dong. bareng gitu sama mereka. Enggak, somehow bener Vin, teman-teman gue banyak yang mengeluh anaknya begitu 17-18 tahun lagi, 18 tahun udah nggak Mindset mau. lu nggak tua gitu loh. Gaya lu juga nggak tua gitu loh, masih asik. Bukan, maksudnya gini, mungkin dia nganggap mamanya masih bisa memahami lah. Iya, Karena iya. aku kasih mereka kebebasan, tapi aku warning, maksudnya gue juga pernah muda I know. gitu. Jadi I know what you do. Halo, Mendingan lu kemana aja lu. Nah, makanya lo jangan bohong sama gue Yo, gitu kan. Gue tau lah kalau bohong iya, gitu, gini. kira-kira gitu kan. Gitu. Tapi teman-temanku banyak yang anaknya udah 18 tahun, 19 tahun udah nggak mau sama mamanya. Ya, kebanyakan sekarang Diajak begitu pergi dia. aja udah nggak mau, Betul, alasan betul. gitu. Maka kemudian jangan sampai kehilangan golden moment Nah itu mereka gitu loh. Kalau itulah. mereka ngerti, Kedekatan kita itu tahu. tuh nggak bisa digantiin tuh, Vin. Kalau waktu kecil mereka nggak cukup dekat dengan kita tuh sampai besar. Sebenarnya banyak banget berkah yang Indira udah dapetin ya. Dalam Alhamdulillah, hidup ya. alhamdulillah. Semua berkah yang termasuk naik turun tadi Alhamdulillah, sampai alhamdulillah. sekarang belum selesai. Alhamdulillah. Tapi begitu banyak blessing banget Masya Allah, gitu loh. Masya Allah. Alhamdulillah banget Alhamdulillah. gitu loh. God loves me. Iya. I believe so. Dikasih yang enak, Ya dikasih makanya. yang tidak nyaman pun itu juga dia sayang kan. Ya wujud makanya, kasih jadi sayangnya. kenapa kita harus berkeluh kesah kan gitu aja. Disyukuri aja. Mungkin memang ini jalan yang harus aku lewatin gitu. Menempa aku untuk menjadi lebih kuat, lebih baik gitu. Tapi sama papanya mereka masih ketemu. Masih. Hubungan baik ya. Hubungan baik justru itu. Jadi salah satu yang aku syukuri juga walaupun berpisah karena berpisah baik-baik. Iya. Anak-anak tidak pernah merasa kehilangan orang tuanya. Artinya Figurnya. tetap punya bapak, tetap punya ibu. Jadi anytime mau ketemu bapaknya silakan. Mau pergi silakan. Bahkan kita rutin 1 bulan sekali itu kita masih gathering sama-sama gitu. For the kids, of course for the kids. That's good. Dir, thank you banget udah datang. Sama-sama Vin. Ini Tunggu seneng banget undangan nih ya. ngomongnya. Undangan apa ya? Undangan. Udah ulang tahun ya. ya. Tahun depan ulang tahun. Kamu apa ya? Juli ya? Udah lewat August Ya, aku June gitu. Kamu kan belum kan? Aku udah June 16. Oh June, nggak undang. Iya nanti lah kita bikin lagi. Kamu aja. Oke, sebelum kita tutup ada pesan nggak? Mungkin buat kasus yang sedang kamu lakuin ini dan yang sedang kamu hadapin ini,
mungkin buat orang tersebut? You wanna say something atau apa Iya, misalnya gitu loh. ini yang selalu saya sampaikan berkali-kali ya Vin ya. Jadi ada lagi kesempatan kali ini saya tetap mau sampaikan kepada adik saya. Nggak ada yang lain yang lebih penting daripada persaudaraan. Harus ingat bahwa kita sebagai anak, tugas kita tinggal satu, berbakti kepada orang tua. Dan jangan lupa bahwa ridho Allah itu tergantung ridho Allah orang tua. Jadi ketika kita, tanda kutip, tidak bisa berbakti pada orang tua, ayo deh coba ketuk hatimu, sadarkan diri kamu, ini semua hanya titipan, ini semua bukan punya kita, ini semua hanya amanah orang tua yang harus kita jalani. Jadi kalau bisa sebagai kakak, saya minta untuk kamu membuka hatimu. Dan kita nggak perlulah untuk menjadi orang lain, kita bersaudara, kita dibesarkan bersama-sama dengan didikan yang sama dari orang tua kita. Saya yakin jauh di dasar hati kamu adalah orang yang baik juga. Kita harusnya bisa duduk sama-sama menyelesaikan dengan baik, bukan dengan cara seperti ini. Amin. Mudah-mudahan semua bisa baik-baik aja ya. Amin, amin, amin. Kembali Insyaallah. baik-baik aja. Amin, insyaAllah. So thank you so much udah datang, udah mampir di Alvin in Love. Thank you Alvin. Menyenangkan lo didatengin sahabat cantik yang awet muda yang mau jadi Mrs. Universe. Jangan dong. Yang gantian sekarang gue mau tanya sama lo. Nanti aja. Nalurinya beda. Bye, jangan lupa like, subscribe, and Sampai share. ketemu. Bye. Mantan Putri Indonesia dimulai sejak tahun 1992. Indira Sudiro.